Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Makmur dari kelas X TKJ 6 akan mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat. Berikut jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama ini Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan javanicus bukan berarti mereka dulu golongannya pakai bahasa Jawa ya, tapi karena ditemukannya di Sangiran. Berikut ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, tulang pipi tebal, kening menonjol, tidak memiliki dagu, gerahamnya besar-besar, berbadan tegap, bentuk muka diduga masif, rahang bawah sangat tegap, memiliki bentuk gigi hominin, memakan tumbuh-tumbuhan, otot kunyah yang sangat kuat, kepala bagian belakang sangat menonjol. Dan berikut adalah Picenthropus mojokertensis. Nah, sekarang masuk di kategori Picenthropus ya. Ada yang namanya Picenthropus mojokertensis, arti manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata picos, yang artinya kera, dan anthropus artinya manusia, karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi namanya Mojokertensis. Nah, kalau ini tingginya nggak setinggi Meganthropus nih, yang katanya bisa di atas 2 meter tingginya. Kalau mereka cuman kisaran 165 sampai 180 meter ya. Dan fosil manusia purba ini juga ditemukan pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil Picenthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua usianya. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama, tulang pipi dan alat pengunyah kuat. Yang kedua, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Yang ketiga, muka menonjol ke depan. Yang keempat, tulang kepala belakang terlihat menonjol. Yang kelima, berbadan tegap. Keenam, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Otot-otot tekuk kukuh. Volume otak antara 650 sampai 1000 cc. Berikut yang ketiga, Picenthropus erectus. Lalu berikutnya masih di kategori yang sama, ada Picenthropus erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Kalau ini ditemukannya oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan, Solo, dan Jawa Tengah. Ciri-cirinya adalah berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, berjalan tegak, tingginya badan sekisar antara 165 sampai 170 cm dengan berat badan kurang dari 100 kg. Volume otaknya sekitar 900 cc. Makanannya masih diolah secara sederhana. Untuk yang keempat, Picenthropus soleensis. Terakhir, untuk ketiga dari kategori Picenthropus yang namanya Picenthropus soleensis ya. Yang ini ditemukan pada tahun 1931 di Desa Ngandong dan Jawa Tengah. Buat yang udah nebak, benar nih. Kata soleensis itu artinya Solo ya. Jadi kalau diartikan Picenthropus soleensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Ciri-cirinya adalah tengkorak lonjong, tebal dan padat, kepala bagian belakang menonjol, memiliki rongga mata yang sangat panjang, hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang dagu, mempunyai alat pengunyah yang kuat, tinggi badan sekitar 1065 sampai 1000 maaf.
Tinggi badan sekisar 165 sampai 180 cm, volume otaknya 750 sampai 1350 cc. Yang kelima ada Homo wajakensis. Kali ini kita masuk di kategori ketiga nih guys, kategori Homo, yang artinya manusia. Jadi sebutannya bukan manusia kera lagi ya. Yang pertama ada Homo wajakensis, yang artinya manusia dari Wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rieschoten pada tahun 1889 di Van Vech. Fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia loh guys. Untuk ciri-cirinya adalah ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong, muka datar dan tebal, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit, dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Volume otaknya sekisar 1683 cc. Tingginya sekitar 173 cm. Berikutnya ada Homo florensis. Lalu yang kedua ada Homo florensis, yang artinya manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada tahun 2002 loh. Jadi penemuannya sempat jadi obrolan juga loh bagi para ahli, karena dibilang bisa jadi Homo florensis inilah yang merupakan nenek moyang dari Indonesia. Tapi uniknya beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hobbit loh guys, karena tingginya cuma sekitar 1 meter aja. Berikut adalah ciri-cirinya. Tengkorak berukuran kecil dan memanjang, bagian dahi tidak menonjol dan sempit, volume otaknya 380 cc, tinggi badan sekisar 100 cm, beratnya sekiar 30 kg, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Yang ketujuh kita ada Homo soloensis. Yang ketiga ada yang namanya Homo soloensis, yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan pada tahun 1931 di Sangiran dan Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, jangan sampai tertukar ya guys, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga loh. Ciri-ciri dari Homo soloensis ini adalah volume otaknya cukup besar, mulai dari 1013 sampai 1251 cc. Tinggi badannya sekitar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tekuk mulai mengalami reduksi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Berikut adalah Homo sapiens. Dan terakhir adalah Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas dan bijaksana. Ini diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Fosil Homo sapiens ini ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934. Nah, ini untuk Homo sapiens ini sebenarnya kategori umumnya seperti itu. Jadi Homo soloensis, wajakensis, dan florensis termasuk sebagai Homo sapiens juga. Hanya saja masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Ciri-ciri dari Homo sapiens ini adalah tinggi badan sekitar antara 130 sampai 210 cm, berat badan sehingga 30 sampai 130 kg, volume otaknya 1000 sampai 2000 cc, reduksi pada bagian gigi, rahang dan otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil, telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.